Halo Santeners dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sebuah film dari Amir Khan Production yang berkisah sangat menyedihkan sekaligus mengharukan, yaitu seorang anak gadis yang berjuang menggapai mimpinya. Baik, tidak usah buang waktu, kita langsung ke alur ceritanya. Cekidot. Bermula dari anak-anak yang berada dalam kereta, kemudian gadis cantik yang menawan diketahui bernama Insia. Insia memainkan gitarnya dan bernyanyi, membuat orang yang mendengarnya terhanyut alunan lagunya. Lalu anak cowok yang manis rupawan, diketahui bernama Cintan, mendatangi Insia. Cintan memberikan sebuah brosur iklan sebuah ajang perlombaan, salah satunya lomba bernyanyi, di mana pemenangnya akan mendapatkan sebuah laptop serta internet gratis 1 tahun. Kemudian terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Nazma. Dia adalah ibu dari Insia. Saat Nazma menjemput Insia di stasiun, dia memberitahunya di ajang kontes bernyanyi acara TV. Melihat Sakti Kumar berkomentar terhadap seorang bocah kontestan hingga menangis. Lalu Insia cuma bertanya, kenapa dengan mata ibu yang lebam? Nazma mengaku terpeleset dan terbentur lemari. Namun Insia tidak mempercayainya dan berkata, ibu terlalu bodoh. Nazma terdiam mendengar kata yang terucap dari seorang anak yang sangat dicintai. Sesampai di rumah, ada anak kecil laki-laki yang bernama Gudu. Dia adik Insia dan juga ada neneknya. Kemudian terlihat Sakti Kumar di acara idol. Dia menyuruh keluar anak yang menurutnya tidak punya bakat bernyanyi. Lalu Nazma dan Insia membicarakan sosok Sakti Kumar. Nazma sebenarnya menyukai lagu-lagu milik Sakti, namun sekarang tidak karena lagu-lagunya dibikin remix. Insia sangat dekat dengan ibunya. Nazma seorang ibu penyayang yang lemah lembut. Saat di depan TV, Insia melihat Sakti Kumar membacakan nominasi penyanyi terbaik dan dia membayangkan seandainya Insia bisa menjadi superstar. Kemudian Insia terlihat mengobati luka lebam di wajah ibunya. Saat malam, Malik yang merupakan ayah Insia baru pulang kerja. Malik diketahui merupakan insinyur. Malik seorang temperamental. Saat Nazma lupa menyiapkan tas keperluan Malik, Malik menumpahkan makanan yang dibawakan untuknya. Ketika tengah malam, Malik yang sudah tidur, Insia mengutarakan isi hatinya, yaitu menyuruh Nazma meninggalkan Malik. Menurut Insia, dia bukan suami dan ayah yang baik. Nazma menanggapi santai dengan candaan, lalu menjelaskan bahwa hidup butuh seorang yang menafkahi. Insia senang menulis sebuah lagu hingga saat di sekolah dia tidak menyimak pelajaran. Saat pulang sekolah, Insia mendapat kejutan dari ibunya, sebuah laptop. Insia terlihat senang, tetapi dia menanyakan dari mana uang buat beli laptop. Nazma hanya menjawab, tidak perlu mengetahui itu, yang penting kebahagiaan anaknya. Saat Insia mengutarakan ingin bernyanyi dan mengupload ke YouTube, Nazma melarangnya karena jika Malik mengetahui hal buruk akan terjadi. Nazma menyuruh Insia tidur dan berhenti bermimpi. Tetapi Insia mempertanyakan bagaimana bisa berhenti bermimpi. Saat tertidur pun akan bertemu mimpi, dan hidup berjalan karena berawal dari mimpi. Lalu Nazma mempertanyakan mimpi apa yang ingin diraih. Insia ingin seluruh dunia tahu bahwa dia adalah penyanyi terbaik. Kemudian Nazma mempercayai mimpi Insia, semua akan terwujud, dan dia menyuruh Insia memakai cadar saat bernyanyi untuk diupload ke YouTube. Insia pun mulai bikin akun YouTube yang bernama Secret Superstar. Hari-hari berlalu, belum ada satupun yang menonton videonya. Sampai suatu hari, betapa senangnya Insia melihat videonya ditonton belasan ribu orang. Sedangkan dalam hidupnya, belum pernah bertemu orang sebanyak itu. Kemudian, Nazma mengingatkan Insia agar merahasiakan identitas aslinya.
karena jika ayahnya mengetahui, mereka akan diusir dari rumah, dan berpesan saat ayahnya di rumah agar menyembunyikan laptopnya. Saat Malik pulang ke rumah, dia mendapati Insia yang masih tertidur dan memeluk laptop. Nazma mengatakan itu barang bekas pakai kakaknya yang diberikan. Sampai suatu hari, Insia mengambil koran ayahnya dan melihat dirinya jadi pemberitaan yang sedang viral. Cintan tiba-tiba menyusul dan mengatakan, "I love you" pada Insia. Dalam hati, Insia sangat senang, tetapi menutupinya dan menyuruh Cintan pergi. Saat pagi hari, Malik minum kopi dengan gorengan. Dia melihat pemberitaan tentang Secret Superstar. Namun, dia tidak mengetahui bahwa itu anaknya. Dan tanpa sengaja, Gudu menyenggol ayahnya hingga kopi di gelasnya tumpah. Hampir saja Gudu ditampar, namun Malik masih bisa mengontrol. Dalam pemberitaan TV, video Secret Superstar ditonton lebih dari 30 juta dan trending nomor 1. Dalam pemberitaan juga ada komposer musik Sakti Kumar yang telah diboikot karena menghina anak kecil dalam ajang nyanyi idol. Diberitakan dalam film terbaru Sakti Kumar tidak ada penyanyi yang mengisi. Dan pada saat Insia membuka pesan email, ternyata Sakti Kumar mengirim video pujiannya dan menawarkan Insia menelponnya jika ingin menjadi superstar. Namun, Insia kurang tertarik dengan Sakti karena dianggap negatif di berbagai pemberitaan. Saat Insia memberitahu tes ujiannya mendapat nilai jelek, Malik terlihat marah dan merusak gitar Insia yang dianggap mengganggu belajar Insia. Sorry बोलो, सुनिए, sorry. बच्ची ये जाने दीजिए. सॉरी बोल के एहसान कर रही हो? Di saat Insia termenung, Cintan ingin menghiburnya, tetapi Cintan mendapat amukan Insia. Cintan pun meminta maaf sambil ketakutan dan berlalu pergi. Saat Malik dan Nazma akan pergi ke kondangan, Malik menyuruh Nazma untuk memakai kalung. Nazma mengatakan tidak harus memakai kalung karena dia lupa menaruhnya. Namun Malik tetap memaksa untuk mencarinya. Saat Insia pura-pura membantu mencari kalung, ternyata Insia tahu bahwa kalungnya telah dijual untuk membeli laptop. Dan di situ mereka kebingungan harus bilang apa pada Malik. Ternyata Malik mendengarkan percakapan mereka. Sontak Malik terlihat marah. Ketika Insia mencoba membela ibunya dan mengatakan ini salahnya, Malik tidak peduli dan selalu saja dia memukuli Nazma. Kemudian saat Malik meminta laptop, Nazma mengambilnya dan Insia membuang laptop itu hingga hancur. Kemudian semenjak itu Insia dan Nazma lebih sering terdiam. Pada suatu kesempatan, Cintan menyuruh Insia untuk menelpon Sakti Kumar. Tetapi Insia menolak karena menganggap Sakti bukan orang baik karena ditinggalkan istrinya. Namun Cintan meyakinkannya. Saat Cintan menanyakan password email Insia, betapa terkejut dan bahagianya. Ternyata passwordnya bernama dia. Diketahui Insia meminta Cintan membuka Facebook dan Twitternya untuk meminta maaf belum bisa upload video terbaru lagi. Saat Cintan bertanya pada Insia seperti apa ibunya, Insia mengatakan seperti anak kecil, bodoh, penakut, harus selalu diingatkan mana yang benar dan yang salah, tetapi masih tidak mengerti, begitu bodoh. Saat Malik pulang kerja dan terlihat bahagia, dia mengatakan akan dipindah kerja di Riyadh di kilang minyak sebagai senior engineer. Dan Malik memberitahu bahwa mereka akan pindah tinggal di Riyadh. Malik juga memperlihatkan foto anak dari temannya yang akan dijodohkan kepada Insia karena anak itu wakil direktur di mana Malik bekerja. Mendengar itu, Insia sangat terkejut dan berlalu dari hadapan orang tuanya. Kemudian, Insia saat menonton TV, dia melihat pemberitaan Sakti Kumar kalah dalam persidangan melawan mantan istrinya. Yang diketahui pengacara mantan istrinya ialah Sena Sabafala. Sena Sabafala dikenal pengacara handal yang selalu menang dalam penanganan kasus perceraian. Kemudian Cintan membantu Insia untuk menghubungi Sakti Kumar.
Benar saja, beberapa menit kemudian Sakti menelpon dan Insia memberitahu identitasnya dan meminta bantuan Sakti jika dia berhasil rekaman. Cintan membantu Insia membolos dari sekolah untuk pergi ke Mumbai bertemu Sakti Kumar. Di saat itu juga Insia di balik tembok berkata, "I love you." Terlihat senang Cintan mendengarnya. Sampailah Insia di studio rekaman Sakti. Tanpa membuang waktu, Insia langsung mencoba rekaman. Tetapi dia kesulitan hingga Sakti pun menganggap Insia tidak bisa melanjutkan. Saat Insia meminta izin ke toilet, dia teringat kata ibunya bahwa lagu Sakti lebih enak versi lama ketimbang versi sekarang yang lebih suka dibikin remix. Kemudian Insia meminta kesempatan sekali lagi, namun lagu yang dinyanyikan kembali ke versi lama. तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं. Dan benar saja membuat Sakti dan yang lain terpukau. Ketika Insia satu mobil dengan Sakti, dia mengutarakan keinginannya bahwa meminta bantuan. Insia ingin bertemu pengacara mantan istrinya. Insia ingin orang tuanya bercerai dan Sakti menawari pengacaranya. Namun Insia menolak. Dengan berat Sakti menolak, bagaimanapun dia musuh dalam kasusnya. Saat Sakti terdesak dan terpaksa menelpon Shina, benar saja mereka justru berdebat. Namun demi Insia, Sakti rela memohon kepada Shina untuk membantunya. Saat tiba di kantor Shina, Insia disuruh masuk ke ruangan Shina, namun tidak untuk Sakti. Di ruangan Shina, Insia menceritakan apa yang dialami ibunya, bahwa dia sering mengalami penyiksaan oleh suaminya. Namun Shina hanya memberi berkas-berkas untuk ditandatangani kedua orang tuanya. Shina berkata dari segi keuangan ibunya tidak mampu. Saat di luar, Insia meminta maaf kepada Shina karena tidak mampu membayar. Mendengar itu, Sakti langsung berkata, "Tenang saja, biar aku yang membayar, karena Shina pengacara murah." Mendengar itu, Shina berkata dia bangga pada Sakti karena dia tak seburuk yang dilihat dari luar. Kemudian Sakti mengantar Insia ke bandara dan Insia memeluknya tanda terima kasih. Sesampai di rumah dengan penuh semangat, Insia bercerita tentang apa yang dilakukan dan telah berhasil rekaman di Mumbai dengan Sakti Kumar. Yang lebih penting, dia bertemu pengacara dan memberi berkas itu. Insia lalu menyuruh ibunya untuk melihat. Insia selalu berkata, "Tinggalkan ayah, tidak perlu ke Riyadh, dia akan menjadi terkenal dengan bantuan Sakti Kumar." Lalu Nazma bertanya, "Kapan ke Mumbai? Naik pesawat sendiri? Bagaimana sekolahmu? Dan sudah merasa besar? Jika terjadi sesuatu, bagaimana dia bisa tahu? Dan mau mengurus perceraian, apa yang ada di otakmu?" Nazma sangat marah. Kenapa tidak bertanya apa dia mau atau tidak bercerai? Karena Insia selalu membahas perceraian kedua orang tuanya. Lalu Insia berkata, "Ayah selalu memukul ibu. Bernafas pun kita tak diizinkan." Saat Insia selalu mendesak Nazma untuk bercerai, Nazma dengan menangis berkata, dulu ayahnya menikahkannya tanpa bertanya mau atau tidak. Sekarang anakku mengurus perceraian tanpa bertanya. Siapa yang peduli denganku? Nazma terus berkata, akan kuberi kebebasanmu sebisaku dan jangan bermimpi untuk keluar. Saat Insia mengamuk dengan keadaan, dia melihat sebuah laptopnya yang ternyata Gudu memperbaikinya untuk hadiah Insia. Insia kemudian memeluk Gudu yang selalu dia marahi. Ternyata Gudu begitu peduli dengannya. Saat neneknya menyuruh Insia meminta maaf pada ibunya, dia menolak. Lalu neneknya bercerita, ayahnya tidak menginginkan anak gadis. Ayahnya menyuruh menggugurkan, namun Nazma menolak. Nazma kabur dan 10 bulan kemudian Nazma datang bersama Insia. Nazma berkata, ini Insiaku. Mendengar itu, Insia terlihat menyesal, selalu menyalahkan ibunya. Insia kemudian menghapus akun YouTube-nya.
Pada suatu hari, Sakti menelpon Insia bahwa dia dan Shena sudah siap membantu perceraian ibunya. Tetapi Insia mengatakan bahwa ibunya tak mau menyerah. Dia berjuang untukku dan sekarang giliranku berjuang untuk ibuku. Tibalah mereka pergi meninggalkan rumah. Saat di bandara, Malik pergi ke toilet. Insia mengurus check-in. Di situ mereka dapat pemberitahuan transit di Mumbai terlebih dahulu sebelum ke Riyadh. Di bandara Mumbai, Nazma dan juga Insia tidak sengaja melihat acara Glamour Award. Kemudian Malik memanggil. Saat kelebihan muatan, Malik menyuruh Insia membuang gitarnya dan Insia pun melakukannya. Saat Nazma meminta agar gitarnya ikut dibawa, Malik mengatakan itu hanya sampah seperti kamu dan Insia. Pertama dalam hidupnya, Nazma berkata tegas pada Malik bahwa itu gitar Insia bukan sampah. Malik marah dan mengancam akan menamparnya. Namun Nazma sudah muak dengan Malik. Dia berkata itu bukan sekedar gitar, namun mimpi Insia. Karena hidup harus berawal dari mimpi. Saat Malik membentaknya, Nazma berkata, "Baik, kami tak akan pergi ke Riyadh." Saat Malik mau menampar, dia ingatkan banyak CCTV yang videonya bisa diambil lalu diupload YouTube milik Insia yang mempunyai jutaan penggemar. Kemudian Nazma mengambil berkas dan menandatanganinya. Nazma memberitahu jika dia melapor polisi, Malik akan ditangkap, maka hidupnya akan hancur, dan menyuruhnya pergi ke Riyadh untuk meninggalkan mereka. Kemudian Malik mencoba mengejar dan membujuk Nazma, tetapi rasa kekecewaan selama ini sudah tidak bisa terbendung. Nazma tidak peduli dan tetap memilih berpisah dengan Malik. Kemudian Nazma, Insia dan Gudu pergi ke Glamour Award dan bertemu Sakti dan juga Cintan. Saat pembacaan pemenang penyanyi terbaik jatuh pada Monali, kekecewaan pada Sakti terlihat. Di sisi lain, Monali yang terbiasa mendapat penghargaan setiap tahunnya, dia merasa tahun ini bukan dia yang layak jadi pemenang, tetapi Secret Superstar lah yang pantas. Kemudian Secret Superstar dipanggil ke atas panggung. Saat itu juga Insia naik ke atas panggung. Di atas panggung, Insia berkata bahwa superstar yang sebenarnya bukan dia. Lalu dia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Waktu usia 6 tahun, ibunya membelikan gitar dengan cara mengambil uang di dompet ayahnya dan sebuah kalung dia jual demi membelikan laptop untuknya. Dan Insia berkata, ayahku pernah ingin mengakhiri kisahnya saat masih dalam kandungan, tapi ibu tak pernah mau. Ibuku yang menulis kisahku sekarang pun masih. Lalu Insia berkata, superstar yang sebenarnya siapa? Dia ibuku atau aku? Insia juga berkata pada ibunya bahwa dia tidak bodoh tapi jenius. Dia tidak penakut tetapi pemberani. Kamu pejuang. Di bangku penonton, Nazma menangis entah saking bahagianya melihat Insia. Dan film pun selesai.